Selamat pagi mahasiswa PBU. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai abstract class dan metode. Nanti kalian akan mengerjakan latihan sebanyak 2 nomor untuk implementasi dari materi abstract class dan metode. Nah, jadi untuk minggu depan akan dijadwalkan kuis seperti yang sudah diberitakan lewat email yang kalian sudah terima mestinya. Jadi kuis akan diselenggarakan hari Sabtu. Perhatikan jamnya. Materi kuisnya dari inheritance, polymorphism sampai abstract class. Jadi ingat, inheritance ada 2 macam, ada yang specialized atau yang generalized. Perhatikan mana yang nanti lebih cocok kalian terapkan pada kasus yang akan dikeluarkan di soal kuis. Oke, sebelum ke soal latihannya, saya akan mereview sedikit mengenai istilah-istilah pada abstract class yang kalian sudah peroleh di hari Senin kemarin. Ya, jadi sebuah kelas kita bisa buat kelas itu menjadi kelas abstrak kalau memang diinginkan tidak diperbolehkan membuat objek dari kelas tersebut. Nah, maka kalian bisa buat kelas itu menjadi kelas yang abstrak. Tambahkan kata abstrak di depan nama kelasnya. Kemudian di dalam sebuah kelas abstrak boleh ditambahkan metode yang juga abstrak. Jadi metode abstrak tidak boleh ditaruh di kelas yang bukan abstrak. Metode abstrak hanya bisa ditaruh di kelas yang abstrak. Nah, sifat dari metode abstrak adalah karena kelas abstrak tidak boleh dibuat objeknya, maka metode abstrak juga tidak mungkin dipanggil dari sebuah objek dari kelas abstrak tersebut. Oleh karena itu sifat kelas abstrak, metode abstrak, dia kalau sebagai parent class, maka metode itu akan harus di-override oleh semua kelas-kelas dari kelas anak abstract class tersebut. Ya, jadi kalau abstract class-nya adalah berupa parent class, maka pastikan punya kelas anak. Nah, kalau di dalam abstract class ada abstract metode, nah kelas anaknya harus me-override metode abstrak tersebut. Ya. Untuk ciri-cirinya abstrak metode, kalian hanya menuliskan header metode di dalam kelas abstrak tanpa ada isi dari metode tersebut. Di kelas anaknya baru diisi, di-override metode tersebut, kemudian diisi program dari metode tersebut. Berikutnya yang ketiga yang penting juga pada hubungan inheritance yaitu protected. Jadi sebuah data maupun metode pada parent class hanya diperbolehkan diakses oleh anaknya maupun kelas sendiri. Kalian bisa tambahkan kata protected. Nah, untuk mereview materi-materi yang Senin kemarin, nanti setelah membaca soal latihan saya akan bahas atau saya akan bahas lagi contoh-contoh dari shape dan employee weight system yang saya minta latih sendiri kemarin hari Senin untuk mencoba mengimplementasikannya di kelas shape maupun di kelas employee weight system. Oke. Nah, sebelum ke sana coba dibaca dulu apa yang Anda harus buat atau Anda harus kerjakan sebagai latihan hari ini, yaitu tentang abstract class. Ada 2 soal. Yang pertama adalah Anda membuat aplikasi Shape 3D. Berikan nama seperti yang diminta di slide ini. Jadi Anda akan mempunyai, ya, jadi user akan diperbolehkan men-create 3 jenis shape, yaitu sphere, cuboid, dan silinder. Dengan data-data 3 objek tersebut ada di tabel di bawah ini. Jadi nanti di aplikasi objek sphere, objek cuboid, objek silinder bisa di-create. Nah, tuliskan kelas yang benar, kalau memang dia inheritance jenis yang mana, supaya ketika di aplikasi bisa create 3 objek ini. Nah, yang diminta kalian akan harus menambahkan 2 buah metode, yaitu metode display dan metode calculate volume, ya.
untuk setiap kelas anak. Jadi di kelas anak harus ada 2 metode ini. Ya. Untuk materi yang minggu ini yaitu abstrak class dan abstrak metode, kalian sudah tahu bahwa yang harus ada di kelas anak harus mempunyai metode tersebut, maka harus dibuat supaya 2 metode ini bersifat metode jenisnya metode abstrak. Ya, jadi 2 ini kalian harus buat sebagai metode yang abstrak karena kan kelas anak harus mempunyai 2 metode ini. Sedangkan isinya apa? Untuk menampilkan data, jadi data propertinya, tipe dari objeknya, nilai start, x start, y-nya, dan beberapa yang lainnya, bergantung objek yang ditampilkan datanya. Sedangkan untuk volume, nah silahkan dicari sendiri volume dari masing-masing objek, kalian bisa cari di internet. Oke? Nah, untuk formnya ada 2 form. Form pertama untuk menambah, form kedua untuk mendisplay. Kalau kalian mau tambahkan form menu silahkan. Jadi untuk form menambah objek shape 3D, ya berarti silahkan. Ya, caranya pilih pakai radio button atau apapun terserah kalian. Intinya karena materinya mengenai abstrak class yang juga sudah kalian dapatkan materi polymorphism, terapkan konsep polymorphism di aplikasi formnya. Ya, jadi 3 objek bisa disimpan, pilihannya bergantung mau yang objek yang mana. Kemudian untuk display, ya menampilkan di dalam list box data-data dari masing-masing objek. Ya, bisa memilihnya menggunakan radio button apa objek yang mau ditampilkan. Ya, jadi ketentuannya harus ada polymorphism. Kemudian ini keyword yang kedua ya, kata kuncinya nggak bisa tidak diperbolehkan membuat objek shape 3D. Jadi yang dibolehkan hanya membuat objek sphere, cuboid, dan silinder. Oke. Kemudian ini volumenya sudah diberikan di slide, ada rumusnya, kalian bisa pakai ya. Jadi 4 hal ini harus kalian terapkan di dalam program di latihan yang pertama ini. Nah, sekarang soal yang kedua yaitu building. Jadi hampir sama sih sebenarnya dengan yang di exercise 1, ada 3 objek yang bisa kalian create. Dalam hal ini building yang jenisnya house, shop house, atau apartemen. Dengan data-datanya bisa dilihat di bawah ini. Ya, silahkan implementasikan kelas yang bisa mewakili representasi dari 3 objek ini. Ya. Untuk sebentar, saya langsung aja. Jadi ketentuannya ya sama sebenarnya ya. Ada proses add dan ada proses display. Ya, jadi untuk formnya 2 ini sama dengan yang di depan. Nah sekarang ketentuan dari metode-metode ataupun properti yang ada di soal yang kedua ya. Jadi yang pertama sama, tidak boleh menciptakan building, bolehnya menciptakan ya house atau shop house atau apartemen ya. Jadi building tidak boleh di create new-nya. Kemudian yang metode yang harus di create di setiap objek yaitu metode calculate length text dengan rumus yang berbeda ya. Untuk menghitung length textnya apartemen rumus yang pertama ini, kalau objeknya house dan shop house rumus yang kedua ini. Jadi metode calculate length text harus di override oleh kelas apartemen house ataupun shop house. Sedangkan untuk yang calculate rent tidak ada kata harus ya, jadi silahkan pilih metode yang sesuai ya. Tipenya apa? Apakah abstrak, apakah virtual, ataukah metode biasa. Nah, rumus dari calculate rent akan mengupdate nilai rent ya. Dan ini calculate rent, perhatikan, hanya dihitung
di objek yang shop house dan apartemen saja. Berarti metode house tidak ada calculate rent. Nah, jadi makanya pilih metodenya, metode yang mana, abstrak atau virtual atau yang bukan dua-duanya. Metode yang ketiga, ya. Metode yang ketiga yaitu calculate convenience fees. Ya. Jadi rumusnya bisa dilihat, ya. Jadi security fee tambah parking fee tambah maintenance fee. Nah, ini khusus convenience fee hanya bisa dikenakan di objek apartemen, ya. Jadi silahkan implementasikan masing-masing metode dengan benar, ya, sesuai dengan keterangan yang diberikan di halaman ini, ya. Jadi jangan lupa semuanya menggunakan konsep polymorphism, ya. Oh, ada satu lagi metode yang keempat, yaitu display data. Harus diterapkan oleh semua kelas anaknya. Nah, itu exercise yang kalian harus kerjakan. Ada 2, sudah saya siapkan linknya di ULS. Nanti linknya terpisah antara yang exercise 1 dengan exercise 2. Nah, sekarang saya mau coba menjelaskan yang kemarin Senin kalian sudah mencoba. Semestinya ya saya akan mencoba untuk abstrak class dan abstrak metode pada shape maupun employee wage system. Nah, saya coba bahas dari program yang masih belum saya buat abstrak, jadi masih jawaban program yang polymorphism. Ya, jadi untuk yang shape dulu ya. Nah, karena shape tidak ingin kita create objeknya di dalam form, maka yang pertama kali saya harus lakukan adalah menambah keyword abstrak. Ya, hak akses selalu di depan. Jadi abstraknya diberikan setelah kata public. Jadi hak akses itu contohnya keyword public, keyword private, keyword protected, internal itu di depan tulisnya. Baru kemudian yang keterangan keyword-keyword yang lainnya. Ya, abstrak diberikan sebelum kata class. Jadi shape tidak akan di-create objeknya di form. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu biasanya hubungannya ke properti maupun metode. Dalam hal ini propertinya, kalau kalian tidak ingin, jadi gini, kalau abstrak kan berarti tidak mungkin create shape. Jadi pasti tidak mungkin shape titik top dan shape titik left ya, objek shape titik top dan objek shape titik left dipanggil dari form. Tidak akan bisa ya, karena kan tidak bisa create class shape. Maka property top dan property left ini bisa saya buat jadi protected ya. Yang bisa mengakses nanti hanya child class-nya, yaitu kelas rectangle maupun kelas yang circle ya. Jadi top dan left bisa dibuat jadi protected properties. Sudah ya. Jadi untuk yang konstruktor, ya, untuk konstruktor bagaimana? Ya, semestinya juga bisa protected karena kan tidak bisa create shape di dalam form. Jadi kalau public ini form masih bisa manggil, tapi meskipun tidak bisa create shape masih bisa lah panggil ya, tapi tidak diperkenankan pasti. Nah, supaya sekalian saja hanya bisa dipanggil oleh anaknya saja, maka konstruktor class shape, dalam ini class shape sudah saya buat abstrak, ya saya buat sekalian jadi protected untuk konstruktornya. Jadi create shape hanya diperkenankan lewat anaknya saja. Nah, jadi sudah, gara-gara saya ubah jadi abstrak untuk class shape, maka create-nya yaitu lewat protected, konstruktor sudah selesai. Kemudian propertiesnya juga sekalian lewat propertiesnya juga protected, nanti kita bisa ubah lewat kelas anak. Nah, yang terakhir yaitu metodenya. Nah, karena tidak bisa create class shape, object shape, maka ya sama saja untuk print string ya
ini mestinya juga tidak boleh public tapi protected. Nah, cuma permasalahannya adalah untuk print string ini, ya, jadi saya masih pakai print string, akan di override oleh circle maupun rectangle. Ya, jadi yang polymorphism kan kita masih buatnya menjadi virtual print string. Ya, jadi print stringnya di kelas circle maupun rectangle kan mengoverride print string tersebut. Nah, kalau yang di kelas shape, karena kan tidak bisa create object shape, maka print stringnya juga saya buat public misalkan ya. Saya buat protected seperti itu supaya nanti yang bisa akses cuma circle sama rectangle. Ya. Maka coba saya jalankan dulu ya. Nah, akan ada kesalahan. Ya. Kesalahannya adalah, aduh sebentar, kok tutup lagi. Ya, kelas circle, ya ini di kelas circle tidak bisa mengubah akses modifier ketika override shape dari kelas shape metode print string tersebut. Jadi maksudnya seperti ini, di kelas circle ini kesalah print stringnya hak aksesnya public, padahal di kelas parent hak aksesnya itu protected. Nah, tadi kan saya ubah public di protect supaya keinginannya print string hanya bisa dipanggil di kelas anak lain. Ini tidak bisa kalau itu diterapkan di print string, karena si kelas anak yaitu circle rectangle akan mengoverride. Nah, kalau saya coba supaya bisa nggak error, saya ubah protected kan seperti itu ya, ini nggak error, tapi konsepnya jadi salah. Kalau di kelas circle print stringnya jadi protected lah, terus gimana print stringnya dipanggil di kelas form? Padahal kan objek circle sama objek rectangle masih diperkenankan di create di kelas form, dan print string dipanggil untuk menampilkan data-data dari circle maupun rectangle. Nah, mau bagaimanapun print stringnya di kelas circle dan rectangle kan harus public. Nah, padahal print string ini mengoverride punyanya kelas shape. Berarti kesimpulannya apa? Di kelas shape print stringnya tidak bisa diubah menjadi protected, tetap harus public seperti itu. Nah, jadi meskipun public tapi nanti pun tidak akan bisa dipanggil dari form karena nggak bisa create shape. Oke, itu yang kalau print stringnya saya masih jadikan dia menjadi metode yang virtual. Ya, saya jalankan lagi. Apakah masih ada pesan kesalahan? Tidak, sudah benar. Oke, jadi itu kalau misalnya mengubah metode, hati-hati pada parent class kalau hak aksesnya diubah. Kalau kepingin jadi protected, pastikan kalau memang tidak di override bisa, tapi kalau metode itu di override anak-anaknya ya jangan dijadikan protected supaya metodenya anaknya tetap bisa public. Oke. Nah, sekarang sementara ini saya biarkan dulu seperti itu. Nah, sekarang untuk yang abstrak metode kita bahas ya. Jadi kalau print string ini kita buat virtual, itu artinya print string boleh tidak diimplementasikan, tidak di override oleh circle maupun rectangle. Nah, sekarang kalau dijadikan statement di abstrak metode, dijadikan abstrak metode bahwa print string dan juga yang kedua ini ya, menghitung area, calculate area, itu harus di override oleh kelas circle maupun rectangle. Jadi kelas circle maupun rectangle harus punya metode nampilkan datanya properties dan harus punya metode untuk menghitung luas dari bangunnya, dari shape-nya. Nah, kalau memang diharuskan child class-nya punya metode tersebut, mau nggak mau print string maupun calculate area ini harus jadi abstract class ya. Tapi kalau tidak ada kewajiban, jadi kelas anaknya boleh punya boleh enggak, jadikan virtual. Nah, kebetulan contoh yang di kelas shape ini print string maupun calculate area cocok dijadikan abstract metode, maka kata virtual saya ganti.
mati. Ya, jadi abstrak. Oke. Nah, karena sudah jadi abstrak, maka cirinya adalah kalau di kelas parent, kelas Y, maka abstrak itu tidak boleh punya body. Nah, yang kemarin Senin saya ajarkan, berarti kan ini saya tutup dulu aja ya. Tidak boleh punya body, sehingga seperti itulah header kelas abstrak, metode abstrak print string. Nah, sekarang kelas anaknya baik circle maupun rectangle akan mengoverride abstrak metode tersebut. Ya, sudah benar, public override. Jadi sama ya, public abstrak string print string, abstrak diganti kata override. Nah, permasalahan muncul ketika memanggil print stringnya milik base, ya. Sudah tidak bisa karena kelas shape print stringnya kosongan. Ya, terpaksa komplit ya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan di hari Senin. Ya, terpaksa dilengkapi di kelas anak untuk data top sama left-nya. Ya, jadi ini yang saya jelaskan di hari Senin ya. Karena membuat sebagai abstrak metode untuk print string, maka di kelas anak ya disesuaikan. Sebentar, saya copy aja untuk yang rectangle. Nah, disesuaikan kebutuhannya. Oke, kalau saya jalankan, apakah masih muncul dengan benar data-datanya? Nah, masih benar untuk circle. Untuk yang rectangle juga masih oke. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi Anda lihat memindah tugaskan, menampilkan top dan leftnya di kelas anak. Jadi lengkap isi print stringnya kelas anak. Nah, sekarang saya coba alternatif yang kedua dengan memanfaatkan hak akses protected. Oke, perhatikan ya. Jadi ini masih belum saya terangkan di Senin kemarin. Nah, karena jadi abstrak metode kan memang tidak diperbolehkan di kelas shape punya isi dari print string. Lah terus supaya top sama left tetap berada di kelas shape, jadi bukan di kelas anak, bagaimana? Ya, solusinya kita buat kelas baru. Metode baru. Metode barunya protected. Supaya metode ini nanti yang menampilkan data top sama left di print string. Kelasnya anak. Oke, saya buat dulu. Nah, jadi print display, mungkin saya kasih nama display atau print top left gitu ya. Nah, ini saya buka komentarnya. Jadi karena print string abstrak metode, padahal kan tadi isinya ada kalau pas yang virtual. Nah, supaya top ngeprint top sama leftnya tetap jadi tugasnya kelas shape, ya, dipindahkan atau dibuat metode baru yang protected hak aksesnya. Nah, kalau protected ini kan kelas anaknya bisa panggil. Berarti nanti kelas anaknya akan manggil metode print top dan left punyanya kelas shape. Sehingga tadi kata-kata yang di depan sini tadi base titik print string itu digantikan tugasnya menjadi base titik print top left, bukan lagi base titik print string. Ya, jadi ini pendekatannya sama seperti yang virtual print stringnya shape, tapi kan kalau virtual ada top left. Nah, sekarang kelas shape abstrak ya, tugasnya nampilkan top left dijadikan tugas metode print top left, sehingga di kelas circle maupun rectangle nantinya manggil isinya print dan isinya left, isinya top dan isinya left menggunakan
menggunakan metode print top left. Lakukan hal yang sama untuk kelas rectangle. Ya, jadi kalau seperti ini mirip dengan yang base titik print string seperti itu. Ya, semestinya hasilnya sama saja dengan yang tadi. Ya, cuma kalau yang tadi top leftnya berada di kelas anak, kalau yang ini top leftnya berada di kelas parent dengan metode protected. Ya, semoga jelas. Ya. Untuk protected method, ya, kemarin kan yang saya jelaskan hanya protected properties. Berikutnya kelas shape lagi ya, yang bisa diubah yaitu calculate area. Kalau menghitung luas itu semua kelas anak baik circle maupun rectangle bisa hitung area dan memang punya persamaan untuk menghitung luas area, luas bangun, luas shape ya. Nah, yang ini saya akan buat sebagai abstrak. Nah, kalau yang return 0 ini nggak masalah ya, kan nggak ada detailnya. Jadi saya bisa hapus langsung aja. Nah, tidak perlu membuat jadi protected ya, karena kan abstrak, maka harus di override kelas anaknya. Ya harus jadi public supaya kelas anaknya metode calculate area ini bisa dipanggil dari form dari objek kelas anak. Ya, tidak ada perubahan rectangle maupun circle, langsung override dari calculate area. Karena tadi kan ditanya 0, jadi tidak masalah ya, beda dengan yang menampilkan datanya parent, kan tadi masih ada data yang ditampilkan. Oke. Kemudian juga untuk yang is equal, nah kalau seperti ini kan berarti sama seperti print string ya, kalau ada isinya, kalau nggak mau dilimpahkan ke kelas anak silahkan buat protected metode. Nah sekarang pertanyaannya, apakah metode SQL wajib ada di setiap kelas anaknya? Kalau iya kalian buat jadi abstrak, kalau tidak ya biarkan tetap virtual ya. Jadi untuk membandingkan objek, kalau pada aplikasi ini kan SQL-nya kita pakai untuk remove entah circle entah rectangle, jadi ya memang harus ada ya. Kalau memang harus ada, nah ini jadi abstrak. Kemudian ya supaya nggak hilang maka protected isinya yang lama, kasih nama is equal apa ya namanya, top left ya. Jadi nanti yang is equal top left ini yang akan dipanggil di kelas circle maupun rectangle yang protected ya. Is equal, nah dia. Nah jadi sekali lagi ya kalau memang harus ada di semua kelas anak harus abstrak metode, kalau tidak ya tetap pertahankan virtual, tidak apa-apa. Ya, untuk remove, nah berhasil ya. Oke, itu pada kelas shape. Nah jadi kesimpulannya metode itu ada sebenarnya tiga macam ya. Ada metode yang abstrak pada kelas abstrak ya, ada metode yang virtual, dan ada metode yang bukan abstrak, bukan metode, jadi metode biasa. Kebetulan untuk contoh di kelas shape ini cocok semuanya jadi abstrak metode, jadi harus menampilkan datanya, anak masing-masing properties, harus menghitung luas, harus ngecek sama apa enggak objek itu ya. Kalau Anda punya metode yang di kelas anak itu enggak harus ada, silakan buat virtual. Ataupun kalau Anda punya metode
cuma di kelas anak itu saja, ya Anda buat metodenya jadi metode biasa. Kemarin sudah saya contohkan untuk yang virtual menghitung rusuk ya. Jadi yang di kelas shift kemarin saya contohkan untuk karena mode override ya, jadi saya nggak bisa buat jadi protected karena saya mau override, maka yang kemarin saya contohkan hitung rusuk kan seperti itu ya. Untuk yang kelas shift ditanya 0 virtual integer ya. Kemudian kemarin penjelasan saya yang di rectangle ada hitung rusuknya, rectangle rusuknya ada 4, tetapi yang circle nggak ada. Sebentar, rectangle virtualnya belum saya ganti, virtual harus diganti menjadi override dulu. Nah, tapi di kelas circle tidak bisa saya hitung rusuknya, circle tidak ada. Nah, itu penerapan yang virtual. Jadi kelas anak ada yang punya metode tersebut, ada yang tidak, ada yang bisa mengoverride, ada yang tidak mengoverride, maka virtual metode. Nah, kalau metode yang benar-benar hanya ada di kelas itu, saya bisa contohkan kalau yang ada di kelas itu misalnya karena ini kan cuma ada circle sama rectangle, saya hitung apa ya, kira-kira bisa misalnya di rectangle hitung panjang diagonal rectangle misalkan ya, kan nggak mungkin saya hitung diagonal di circle ya. Jadi saya buat metode tersebut jadinya khusus punyanya rectangle aja ya, berarti karena kan bisa create rectangle, bisa create objek rectangle, maka hak aksesnya publik kalau untuk metode tersebut, metode hitung diagonal ya, hitung panjang diagonal dari rectangle ya. Jadi diketahui panjang rectangle, diketahui lebar rectangle, berarti kan diagonalnya panjangnya berapa ya, pakai rumus Pythagoras ya kan. Berarti kalau rumus Pythagoras nggak mungkin integer ya, double ya. Maka kita rumus Pythagoras akan melakukan return A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat itu diagonalnya, berarti C nya akar pangkat 2, berarti math SQRT ya, panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Panjangnya berarti properti length dari width ya, properti width kuadrat, langsung aja ya, kali pangkat 2 ditambah ada tingginya rectangle. Jadi panjangnya width dikuadratkan, lebarnya height dikuadratkan, diakar, jadilah panjang diagonal rectangle. Nah, ini metode yang bukan abstrak maupun bukan virtual ya, berada di kelas anak ya, jadi khusus punyanya anak tertentu. Jadi itu jenis metode yang ketiga. Kelas circle mungkin apa ya, kelas circle menghitung lingkaran itu bisa menghitung juring lingkaran. Saya pakai ini ya. Jadi juringnya, kalau menghitung juring lingkaran, rumusnya sebentar, paling bagus mana ya? Luas juring lingkaran. Ya, berarti rumusnya harus ketahuan sudut juringnya berapa per 360 derajat dikalikan PR kuadrat. Oke, berarti butuh besar sudut juring dalam satuan derajat. Ya, berarti kalau saya buat double juga ya, apa tadi, luas juring lingkaran, luas juring butuh sudut dalam satuan derajat. Kita masukkan rumusnya, return langsung aja ya, besar sudut
dibagi 360 dikalikan PR kuadrat. Nah, PR kuadrat ini kan adalah luas lingkaran. Nah, jadi saya bisa memanfaatkan metode hitung kalkulit areanya lingkaran TIS. Sudut. Oke, kenapa ini kok error ya? Oke, oh ini dia kalkulit area kan metode. Nah, berarti memanggil metode. Oke, nah ini nanti silahkan bisa dipanggil lewat form. Misalnya saya coba satu aja ya, atau masukkan ke dalam apa namanya, metode print string boleh. Jadi tambahkan satu lagi, apa tadi, hitung diagonal ya, diagonal itu panjang diagonal. Saya coba yang ini aja dulu. Untuk yang rectangle misalnya biar bagus ya, 3 sama 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 25, akar dari 25 itu, oh yang ini ya mestinya ya, akar dari 25 adalah 5. Oke, topetnya saya buat ini aja deh. Nah, benar ya, diagonalnya 5. Silahkan dicoba untuk yang circle ya. Jadi seperti itu review tentang abstract class, abstract metode, sehingga jangan sampai salah pemilihan kapan harus abstract metode, kapan harus virtual metode, kapan metode itu metode biasa. Oke, satu lagi saya mau tunjukkan bahwa abstract metode itu nggak bisa kalau bukan di abstract class. Misalnya di rectangle nih, di rectangle misalnya apa ya enaknya, saya buat ini deh, sembarang metode yang abstrak gitu ya, public, abstrak, misalnya nilainya void gitu ya, metode. Nah, misal seperti itu. Nah, kalau rectangle saya paksakan ada metode yang abstrak. Komentar errornya coba. Metode ini adalah abstrak, but it is contained in non-abstract class. Nah, jadi Anda lihat bahwa abstrak metode harus ada di abstrak class. Itu kelas shape. Ya, untuk kelas employee based system semestinya sama saja. Kalian coba sendiri. Yang pasti kalau employee based system ya konsepnya mirip dengan yang shape, dan juga menghitungnya bonus hanya ada di kelas masing-masing, menampilkannya di kelas parent ya konsepnya sama. Untuk menampilkan bonusnya bisa kalian buat jadi abstrak metode, menampilkan data propertiesnya kalian bisa buat juga jadi abstrak metode ya. Jadi silahkan dicoba sendiri. Nah, sekarang saya akan bahas yang belum saya bahas, yaitu latihan tentang specialized inheritance yang objek 2D dan objek 3D itu ya. Nah, itu saya akan coba tunjukkan yang sudah saya jawab, dan juga saya akan tunjukkan dari yang sudah mengumpulkan gitu ya. Salah satu yang mengumpulkan yang bentuknya satu form, kalau yang punya saya dengan multiform. Oke, ini contoh yang satu form. Jadi objek 2D dan objek 3D bisa ditambahkan dengan konsep polymorphism. Dengan satu form ada button tambah, button untuk display, dan kemudian calculate-nya dengan menginputkan nilai objek-objek yang ingin dihitung distance-nya. Jadi akan pakai contoh dulu. Nah, misalkan ingin membuat objek 2D dengan XY-nya 3 sama 4, kemudian objek 2D lagi XY-nya 2 sama 1, objek 3D XY-nya 4
454 sebentar, salah, seharusnya masukkannya yang di sebelah sini ya. Kemudian objek 3D lagi deh. Nah, misalkan akan dihitung distance-nya yang satu-satu ya. Jadi ini karena menggunakan tampilan yang ada, berarti distance 111 3D dengan hitung jaraknya dengan yang 454, calculate. Oke, kalau untuk yang calculate harus ada yang sudah dimasukkan, yaitu 456 tadi ya, 111 dengan 456 dihitung 456 dengan 11 distance-nya, selisihnya kan 1 sama 4 3, min 3 kuadrat 9, 1 sama 5 4, 9 ditambah 4 kuadrat 16, 25, 25 ditambah 25 50, akar dari 50 kan 7, benar. Untuk yang objek 2D saya pakai yang 34 sama 21. Nah, ini karena nggak bisa memilih dari combo box ya, jadi nulis seperti ini, mengecek di dalam program ada tidak. Kalau ada akan dikalkulate 3 kurangi 2 1 kuadrat 1, 4 kurangi 1 3, jadi 1 tambah 9 10, akar 10 pada 3 ya. Jadi Anda lihat untuk implementasinya, ketika kelasnya dulu, karena ini kelas 2D bisa di-create di dalam form, maka 2D merupakan parent-nya dan kelas 3D merupakan child-nya. 2D tidak bisa di-set sebagai abstract class ya. Kalau kita sudah bicara tentang abstract class, 2D bisa di-create di form, tidak boleh kalian buat jadi abstract class. Jadi biasanya yang specialization inheritance parent class-nya bukan abstract class ya. Jadi untuk data membernya X sama Y, kemudian metodenya adalah metode display ya. Kalau tidak abstract class tidak boleh abstract metode. Jadi display kalau mau di override bisa, maka ya tetap harus virtual ya. Jadi untuk displaynya kelas 2D nanti akan di override oleh kelas 3D. Demikian pula distance-nya virtual, berarti nanti bisa di override oleh kelas 3D ya. Dan tidak bisa distance ini abstract metode karena bukan abstract class untuk kelas 2D. Kemudian nah ini SQL tadi untuk melakukan pengecekan objek ya. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas 3D merupakan anak dari kelas 2D. Jangan lupa inheritance-nya jangan sampai ketinggalan titik 2-nya. Kemudian konstruktornya memanggil konstruktornya kelas 2D, jangan lupa titik 2 base kurung buka sesuai parameternya apa. Nah, override. Nah, jadi hanya bisa mengoverride yang virtual metode karena kelas 2D bukan abstract metode. Oke, sudah benar. Nah, sekarang diimplementasi formnya. Ketika menambah konsep polymorphism masuk, deklarasi listnya terhadap list objek 2D ya, listnya list objek 2D. Kemudian ketika ingin menambah, ngecek dulu radio buttonnya ya. Radio buttonnya yang sedang dicek apa, 2D atau 3D. Nah, input XY-nya sama semua, ada di 2D maupun di 3D, jadi bisa dipanggil atau disimpan nilai XY-nya di luar, di atasnya radio button. Jangan lupa untuk polymorphism siapkan objek null untuk variable objek reference type-nya yang bertipe objek parent. Jadi 2D berisi null dulu. Ketika radio button 2D yang dicek, baru new-nya 2D. Tapi kalau yang else-nya berarti new-nya objek 3D. Diisikan ke
bagian reference type yang tipenya kelas 2D. Setelah itu ditambahkan objek tersebut yang sudah diisi new 2D maupun new 3D ke dalam listnya. Nah, listnya berisi objek yang baru di create tadi. Oke, itu untuk menambah. Kemudian untuk menampilkan, kalau menampilkan semua, silakan bisa gunakan for each, ya, dari tampilkan dari list koordinat semuanya tadi. Ketika dicek ya, ketika dia bukan 3D, pasti itu 2D, karena kan listnya list of 2D. Jadi ngecek apakah objek 2D, berarti cek dengan kalau dia bukan 3D pasti 2D ya. Kalau dia kan apa namanya, kalau dia 3D baru dia keterangannya adalah objek 3D. Nah, untuk yang ditampilkan tergantung pilihannya ya. Jadi kalau dia memilih radio button 2D, ya itu tadi yang saya bilang, ngeceknya pastikan bukan 3D ya, tidak sama dengan benar 3D. Sedangkan kalau yang ingin tampilkan 3D, pastikan dia adalah objek 3D. Oke, seperti itu. Nah, penghitungan calculate-nya, karena tadi kan tidak menggunakan combo box, hanya membaca dari isian text box, maka diambil semua isian text boxnya. Nah, tergantung milih radio button yang mana ya. Kalau radio button 2D berarti isian text box yang pertama untuk XY, yang ini XY, ini berarti kan yang kedua, namanya dikasih nama ini X distance, Y distance. Jadi objek pertamanya yang text box 1, 2, bagian XY yang pertama, text box XY yang kedua akan dibuat sebagai isian dari objek yang akan dihitung distance-nya. Demikian pula untuk kalau radio button yang 3D, jadi isinya ada 3 ya. Setelah itu baru diterapkan metode penghitungan distance, tetapi perlu dicek ya. Untuk yang kasusnya di sini karena tidak menggunakan combo box, maka pengecekannya dengan metode SQL. Apakah memang benar yang tadi dipilih untuk dihitung distance-nya itu sudah ada di dalam list? Kalau sudah ada, berarti kan benar. Kalau belum ada, berarti SQL bernilai salah. Nah, jadi memastikan objek itu ada nggak yang dihitung distance-nya. Nah, kalau sudah benar, maka melakukan proses penghitungan distance. Nah, ini kalau tidak benar, jadi kalau nggak ada ya, jadi kalau nggak benar, nggak equal, berarti nggak ada di dalam list, maka nggak bisa hitung distance. Kalau ada, maka bisa melakukan pemanggilan metode distance ya. Anda perhatikan ini langsung sudah override ya. Jadi Anda lihat namanya sama. Yang mana ya? Nah, ini namanya sama. Cuma untuk yang radio button 2D, new-nya objek 2D. Kalau radio button yang satunya, new-nya objek 3D. Nah, dua objek ini kalian siapkan dulu dengan nilai isinya 0. Supaya apa? Kenapa kok ditaruh di atas? Supaya bisa diterapkan prinsip override metode distance yang disesuaikan objeknya. Oke, itu kalau yang satu form ya. Jadi ini salah satu cara yang bisa dipakai. Jadi tidak menggunakan combo box, tapi menggunakan text box, tapi dicek dulu ya, isinya di text box equal nggak dengan isi data yang sudah disimpan di list. Kalau equal bisa dihitung distance-nya, kalau nggak bisa dihitung ya. Jadi ini merupakan jawaban yang benar. Nah, untuk yang multiform yang sudah saya kerjakan, berarti saya tunjukkan dulu untuk
tampilannya seperti yang kemarin saya sudah post di dalam grup, bahwa nanti saya akan pakai combo box untuk menampilkan indeks dari objek 2D maupun objek 3D yang sudah disimpan di list. Jadi pakai indeks yang ditampilkan dengan nilai propertinya nanti ditampilkan di labelnya. Nah, untuk implementasi kelasnya nggak ada beda dengan yang tadi, sama persis, jadi saya lewati. Yang beda hanya di formnya. Pada kelas form menu, inputnya juga cuma satu karena ini multiform. Jangan lupa public untuk penyimpanannya, yaitu listnya list parent, list kelas 2D. Oh ya, juga jangan lupa kalau sudah multiform, public setiap kelas yang digunakan di form, yaitu kelas yang saya gunakan kelas 2D maupun kelas 3D. Jadi jangan lupa kata public ditambahkan di setiap kelas. Kelas 3D anak dari kelas 2D. Kemudian untuk implementasi dari form add-nya dulu ya, form inputnya dulu ya. Jadi sebenarnya tidak berbeda dengan yang tadi, yang satu form, cuma kalau di multiform, karena ini kan di form yang kedua, maka jangan lupa siapkan reference object untuk owner dari form yang kedua. Jadi ownernya form kedua itu kan adalah form menu, jadi jangan lupa ngeset form menu sebagai owner dari form-form yang dipanggil lewat form menu. Form dalam ini form input ya. Jadi form input loadnya ngeset form menu sebagai owner dari form input. Setelah diset form menu sebagai owner dari form input, maka untuk memanggil list ya, manggil listnya jangan lupa listnya saya kasih nama list of 2D, harus pakai form menu titik list dari yang tersimpan di form menu. Untuk cara menambahkannya nggak beda dengan yang tadi. Jadi saya siapkan parent class, objek parent class, reference objeknya berupa tipenya parent class yaitu kelas 2D. Terus kalau radio button 2D, maka yang new-nya new 2D, kalau tidak berarti new-nya new 3D dengan inputan yang sesuai konstruktornya gitu ya. Terus sudah tampilkan isinya dengan metode display pada list box. Jadi tidak berbeda dengan yang satu form tadi, bedanya hanya menambahkan form menu titik untuk mengakses list dari 2D. Nah, sekarang untuk menampilkannya dulu. Untuk menampilkannya, radio buttonnya dikerjakan sama dengan yang pertama tadi input, jangan lupa ngeset form menunya. Pertama tidak boleh seperti ini atau langsung dibuat sama dengan 0 boleh. Kemudian pemilihan, kalau memilih waduh ini belum saya lengkapi ya seperti ini. Oh ya, yang ini belum saya lengkapi. Jadi untuk memilih 2D nanti mestinya nampilkan semua yang 2D, memilih yang all nampilkan semua yang all, 3D berarti nampilkan semua yang 3D. Tinggal pakai for each membaca isi list dari form menu ya. Jadi form menunya titik list 2D. Cek apakah dia 3D ya Pak, dengan is 3D. Kalau cek apakah dia 2D, kalau is 3D-nya salah berarti dia pasti 2D. Oke, itu nanti saya akan langsung masuk ke yang distance gitu ya. Untuk yang distance, nah hati-hati ini agak berbeda dengan yang tadi. Untuk distance, form load-nya selain ngeset owner untuk form menu sebagai owner dari form distance ini, saya mau menampilkan isian dari combo box-nya. Jadi Anda perhatikan combo box-nya ini mau saya isi indeks dari list 2D. Jadi pertama di-clearkan dulu, terus baca isi list 2D yang terletak pada form menu. Nah, karena saya mau menampilkan indeks, saya nggak pakai for each, tapi pakai for biasa dari indeks 0 sampai indeks sebelum countnya list of 2D. Ditambahkan di combo box nilai indeks tersebut ya. Kemudian supaya muncul keterangan yang benar di dalam formnya,
saya tampilkan isi properties teks dari label yang ada di sampingnya objek tersebut. Nah, jadi ini untuk menampilkannya. Tapi semestinya kalau ini bisa saya pindah ya. Jadi untuk menampilkan indeksnya pakai perulangan jelas ya. Jadi untuk menampilkan isi dari teksnya cukup yang pertama saja yang saya tampilkan ya. Oke, jadi pastikan dulu combo box 1 selected indeksnya adalah 0 ya. Kemudian combo box 2 juga pastikan selected indeksnya 0. Jadi yang ditampilkan nanti di dalam combo box itu ketika formnya di load, yang ditampilkan adalah indeks 0 ya. Kemudian untuk menampilkan isi apakah dia 2D atau 3D supaya isinya benar pada indeks 0 tersebut, saya cek kalau dia ya, kalau indeks 0 ini kan pasti list yang ke 0 ya, jadi list 2D dengan indeks 0 ya. Maka kalau dia merupakan objek 3D, keterangan label di samping kanan tadi berupa nilai XYZ, mengambil properti dari objek form menu indeks 0 tadi, saya cast jadi kelas 3D. Nah, kalau tidak 3D berarti kan pasti 2D, maka nanti tampilannya adalah X. Oke, saya coba dulu ya. Ini karena tulisan saya ubah. Apakah sudah tampil seperti yang tipe yang ditunjukkan pada. Nah, jadi yang pertama kelas 2D, yang kedua saya buat juga kelas 2D, yang ketiga saya buat kelas 3D. Oke. Jadi saya langsung di sini. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi yang muncul pertama indeks 0 kan tadi datanya 11. Nah, kalau yang 1 nanti, nah ini sudah ada perubahannya. Jadi kalau saya kepengen yang 0 lagi, keluar yang baru. Oke. Nah, itu tadi yang saya terangkan baru sampai yang load, jadi nampilkan datanya saja dan menambahkan indeks. Nah, sekarang supaya berubah-ubah yang sebelah kanannya ini sesuai pilihannya combo box ya harus pakai event selected indexing. Aktifkan event selected indexing. Nah, program yang tadi di atas saya copy sebenarnya, ngambil selected indexnya. Kalau tadi kan yang di atas nampilkan 0 sebagai selected index. Kalau yang ini saya ambil. Sekarang indeksnya kan sudah dipilih dari combo box, milih indeks berapa sih? Nah, ini saya ambil isinya untuk menjadi isi dari indeks yang mau ditampilkan di properti teksnya label. Jadi indeks sesuai dengan pilihannya di combo box akan dibaca. Kalau dia 3D, maka isi properti teksnya label XYZ. Nah, jadi bedanya cuma di bagian itu ya. Kalau yang form load pasti indeksnya 0. Kalau yang ini indeksnya tergantung selectednya. Hal yang sama dilakukan untuk yang combo box kedua, persis sama, cuma bedanya ini bagian combo box 2 itu aja. Yang bawahnya persis sama. Kalau 3D nampilkan XYZ, sisanya nampilkan XY. Nah, itu interaksi pemilihan pada combo boxnya. Nah, terakhir tinggal menghitung dari pemilihan combo box. Karena tadi di bagian form load nambahkan ke combo box itu sesuai urutan indeksnya list. Jadi kalau yang indeks 0 maka
akan tampil sebagai selected index 0. Kalau indeks 1 di dalam list selected indexnya adalah 1, maka di distance saya tinggal ambil selected index combo box masing-masing karena menunjukkan indeks aslinya di list of 2D-nya. Nah, jadi kalau saya milih yang pertama indeksnya 0, kalau saya milih yang ketiga berarti indeksnya 2, kan seperti itu. Nah, karena saya nggak pakai radio button untuk membedakan saya mau hitung yang mana, maka pengecekannya saya buat di dalam metode kondisi if. Jadi pastikan dulu ya, jadi saya nggak bisa memastikan yang 2D karena kan semuanya pasti 2D, jadi pastikan dulu yang anaknya yaitu yang 3D-nya. Pastikan yang dipilih di combo box 1, yang di indeks 1 itu apakah 3D, dan pastikan juga apakah yang dipilih di combo box 2, di indeks 2 itu juga 3D. Kalau iya, bisa dihitung distance-nya 3D sama 3D, langsung aja dihitung distance-nya. Jadi langsung override ya, kalau udah 3D maka nanti akan memanggil metode distance dari objek 3D, langsung mengoverride metode tersebut ya, dengan isinya distance ini mungkin yang saya coba perlihatkan. Karena dia override dari parent class-nya adalah 2D. Nah, parent class public virtual double class objek 2D, maka yang di 3D pastikan dulu bahwa yang objek kedua ini karena dia lokasinya di kelas 3D itu berupa kelas 3D. Kalau iya baru dihitung rumusnya, kalau tidak nggak bisa. Nah, sehingga tadi di form tadi kalau yang pertama ini 3D dan 3D, oh iya benar. Nah, kan nanti objek ini yang pertama adalah objek 3D ya, distance-nya akan menggunakan override metode di kelas 3D ya. Dicek dulu apakah yang 2D juga 3D ya. Kalau ini sudah masuk ke if berarti yang pasti ya, ini pasti juga 3D. Kalau indeks satunya 3D pasti indeks keduanya juga 3D. Nah, itu kalau yang 3D sama 3D. Tapi boleh juga kan 2D sama 2D. Pastikannya gimana? Kalau tadi jawaban yang pertama tidak menggunakan pakai tanda seru ya, sama saja. Ini saya jelaskan kalau pakai tanda seru. Jadi pastikan dulu apakah 3D. Oh iya. Nah, padahal kan saya butuhnya yang bukan 3D. Nah, ini Anda bisa gunakan tanda seru. Jadi dia 3D dinegasikan, oh berarti bukan yang 3D. Jadi bukan yang 3D itu berarti kan 2D. Pastikan apakah bukan 3D dan bukan 3D. Artinya 2D kan seperti itu, 2D dan 2D. Oh kalau iya, maka nanti metode distance-nya menjalankan metode distance-nya 2D. 2D saya buat 2 ya. Yang 3D saya juga buat. Nah, jadi ada 4, yang pertama 11, yang kedua 32, yang ketiga 114, yang ketiga 234. Misalkan saya mau hitung yang pertama 2D 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat 5, akar 5 itu 2, benar. Yang 3D 1 ditambah 4 5 sama 5 ya, kebetulan pas sama. Kemudian kalau saya buat berbeda, nah bisa. Oke, jadi itu untuk pembahasan yang latihan soal 2D 3D yang specialized inheritance. Jadi jangan lupa untuk inheritance, polymorphism, abstract class saling berhubungan, pilih mana yang paling sesuai untuk diterapkan di program. Ada banyak variasi cara gitu ya. Dan jangan lupa kalau di soal kuis nantinya maupun UAS perhatikan perintah soalnya apa yang diminta ya, berarti kalian harus membaca dengan baik supaya tidak salah menginterpretasikan perintah soalnya.
Oke, saya akhiri. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Terima kasih.